Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini aku bakal mengajak kalian lagi mau react nih. Kita ngebahas tentang berbanggalah jadi negara Indonesia yang masyarakatnya santuy. Jalani, nikmati, syukuri gitu. Makanya di Indo banyak tongkrongan warkop. Dan video selanjutnya kita lihat juga nanti di sini ada seorang bapak-bapak ya dari negara tetangga kita. Dia mengomentari pemerintahan ataupun masyarakat yang ada di negaranya dan juga yang ada di Indonesia. Seperti apa? Nanti sama-sama kita react bersama ya guys. Di sini aku mau menyampaikan nih, jangan berpikiran negatif sebelum Anda menyaksikan video ini sampai selesai agar tidak ada terjadi kegagalan paham antara aku, dirimu, dan dirinya. Terus mohon maaf nih, mana tahu ada kataku yang salah, yang kurang tepat dalam penyampaianku di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Dan jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Jadi kayak di artikel ini bilang dari Bloomberg. Jadi ternyata Singapura itu negara kaya banget, developed country, tetangga kita. Ya, menurut survei ini hanya 30% aja orang kayanya, yaitu yang punya $1 juta untuk diinvest kekayaannya, hanya 30% yang happy. Bayangin, 70%-nya nggak happy. Nggak happy-nya kenapa? Sama work-life balance. Nah, gue pernah sih kerja di Singapura sebentar, I think setahunan, di dunia advertising. Beruntungnya kerjaannya menyenangkan dan orang-orangnya menyenangkan. Tapi memang gue juga ada saudara gue yang kerja di Singapura. Waktu itu dia investment banking. Nah itu dia miserable banget sih memang hidupnya. Gajinya tinggi, gede. Tapi itu dia selalu miserable. Berangkat kantor kerja jam 6 pagi, jam 7 pagi, pulang bisa jam 11 malam, bisa jam 12 pagi, bisa jam 1 pagi, dan kalau Sabtu dan Minggu bisa anytime. Kalau bosnya telepon, dia harus datang. Harus datang ke kantor, harus ngerjain tugas. Jadi itu tuh, dan dia tuh jadi selalu kayak, aduh gue dipanggil gak ya, gue dipanggil gak ya. Jadi kalaupun lagi pergi sama family, dia nggak bisa enjoy gitu, karena dia selalu ketakutan ada yang manggil. Dan dia juga kelihatan miserable sama bosnya, suka berbeda pendapat. Terus juga di sana karena masyarakatnya begitu kompetitif, antar kolega pun itu bisa saling sikut-sikutan. Singapura itu terkenal memang negara yang kompetisinya tinggi, guys. Level stresnya tinggi. Even waktu anak-anak masih kuliah SD, SMP, itu bener-bener di drill. Sekolah, semua harus perfect, nilai harus perfect. Pulang sekolah, harus les. Les balet lah, les piano lah, les pelajaran lah. Pokoknya nilai itu kalau di bawah 90, wah, there's something wrong. Les Chinese lah. Pokoknya bener-bener satu negara yang sangat kompetitif banget. Negaranya maju, tapi orang-orangnya nggak happy. Tapi kalau lu lihat Singapura, GDP per kapita, lu lihat semua di sana pembangunan semua pesat sekali, industrinya maju, finance-nya maju, banyak orang invest di Singapura. Yes. But I guess maybe that's the price to pay. Lu mau kaya harus miserable. Lu mau lenje-lenje aja, mau santai-santai aja juga bisa, tapi ya nggak kaya. So, what do you guys think? Kalau calon-calon presiden tiga orang ini datang ke Malaysia hanya untuk bertemu Datuk Seri Anwar, mengambil pandangan dan menghubungkan silaturahim, dan mereka bercerita, mendapat nasihat Datuk Seri Anwar. Ini satu perkara yang saya rasa extraordinary lah. Ya, ada apa lagi? Baru ini daripada Indonesia keluarkan Magnet Anwar Ibrahim dan Presidential Election Candidate. Ya, ini
saya membaca ya satu artikel yang begitu panjang telah ditulis oleh 4 wartawan terkenal di Jakarta, Indonesia, bahawa begitu interesting ya apabila rencana ini ditulis bahawa magnetik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan 3 orang bakal Presiden Indonesia ya akan dipertandingkan pada Februari 2024. Pertandingan katanya. Ini pertama kali ya, saya sendiri pun kagum dengan tiga kumpulan tiga orang personality ini. So, yang awalnya adalah Profesor Bapa Dr. Anies Rashid Baswedan telah datang ke sini dan bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selepas itu kita tahu bahawa Bapa Prabowo juga telah datang bertemu secara peribadi dengan Perdana Menteri kita. Dan yang latest punya 3 hari 4 hari lepas adalah wakil calon ya, iaitu naib presiden lah dalam grup kumpulan Janjar ya, Bapak Janjar. Jadi ini melengkapi bahawa mereka datang Malaysia bertemu bukan saja sebagai rakan lama, malahan bagaimana yang disebut oleh Dr. Anies bahawa Dr. Seri Anwar ni sebagai ikon, sebagai idola dia. Dan beliau tahu bahawa sejarah Datuk Seri Anwar dengan pemimpin-pemimpin politik Indonesia begitu lama. Dan mereka telah melihat bagaimana perjuangan Datuk Seri Anwar dan mereka ingin mendapat inspirasi daripada Datuk Seri Anwar. Daripada ulasan penulisan dengan tajuk yang begitu bombastik lah, disebut bahawa Datuk Seri Anwar ini adalah magnetic leader, ya, pemimpin magnetik, dan ditemu dengan 3 tokoh yang saya sebutkan tadi. Di Malaysia ini kita tahu pembangkang begitu mempelekehkan Datuk Seri Anwar, termasuk blogger-blogger dan juga ada netizen yang begitu memperkecil-kecilkanlah Yang Amat Berhormat, memperkecil-kecilkanlah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar. Kalau calon-calon presiden 3 orang ini datang ke Malaysia hanya untuk bertemu Datuk Seri Anwar, mengambil pandangan dan menghubungkan silaturahim dan mereka bercerita, mendapat nasihat Datuk Seri Anwar, ini satu perkara yang saya rasa extraordinary lah. Eloklah ya, bagi orang-orang selama ni mereka telah mempelecehkan Datuk Seri Anwar, tetapi pemimpin yang akan memimpin Indonesia sebagai presiden dan naik presiden, mereka ini begitu menghormati Perdana Menteri kita. Dan ini mesti kita sanjungi. Ya. Dia tak datang berapa, tak pergi menghadap orang-orang lain, tapi menghadap Datuk Seri Anwar. Jadi inilah dia ya. Mereka semua ingin supaya hubungan di antara Malaysia dan Indonesia bertambah erat sebagai jiran tetangga. Yep. Saya mengayulah kepada golongan blogger, termasuk influencer, TikToker yang begitu seolah-olah dendam lah, termasuk ahli-ahli politik senior seperti Datuk Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin, termasuk juga Tok Guru ya, dan lain-lain pimpinan PAS ya, yang begitu mempelecehkan Datuk Seri Anwar. Saya rasa fikir banyak kali lah. Kalau pemimpin yang akan menjadi pemimpin besar di Indonesia sanggup turun dan bertemu face to face dengan Seri Anwar, ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Ya, tahniah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar di atas kunjungan mereka ini, dan di mana Yang Amat Berhormat telah begitu mesra sekali seperti mana yang telah ditulis dalam rencana oleh 4 orang pemberita handal dari Jakarta. Itulah saja komen saya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin yang positif Pak Mahfud, tapi Pak Mahfud juga tak boleh nafikan kadang-kadang ada hubungan Malaysia dan Indonesia ni ada ketegangan dan ada perkara-perkara yang tak mesra antara kedua-dua negara, bahasa yang digunakan mungkin bukan di kalangan orang politik tapi juga di kalangan media dan sebagainya. Bagaimana menguruskan perkara itu? Iya, betul guys. Ini video yang terakhir ini, videonya sudah aku react di video sebelumnya ya guys. Ntar aku kasih linknya di deskripsi, kalian juga bisa lihat
nanti video yang terakhir kali ini guys. Tadi sudah sama-sama kita react bersama ya, dari beberapa video mengatakan bahwasanya di Singapura itu memang kaya tapi kurang bahagia, seperti itu kan guys. Terus yang kedua, Bapak ini mengatakan bahwasanya Bapak Datuk Anwar Ibrahim ini sangat dihormati orang Indonesia. Apalagi calon presiden Indonesia ini menghormati Bapak Anwar Ibrahim. Jadi Bapak ini mengajak orang-orang yang selalu mengusik ataupun yang memperlecehkan Bapak Anwar Ibrahim ini, mengajak untuk menghormati beliau karena Bapak Anwar Ibrahim ini sangat dihormati oleh orang Indonesia gitu. Apa pendapat kalian guys setelah kita react bersama dari video pertama, video kedua, dan video ketiga? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian kita react video kali ini ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.